Tes tes, halo selamat sore. Kita kembali lagi dalam pembelajaran secara online. Harapannya semuanya dalam keadaan sehat, supaya kita bisa nanti pada saat aktif kembali dalam perkuliahan bisa dikumpulkan kembali. Kita akan mulai pembelajaran hari ini untuk lab akuntansi dengan Mayop. Dalam pertemuan yang ketiga ya, untuk kelas akuntansi angkatan 2019. Nah, silakan segera saja merapat, yang belum rapat. Silakan ya ketik komentar pada Zoom conference ya, jika Anda sudah merapat di sini ya. Silakan Anda ketikkan komentarnya bila sudah merapat di Zoom-nya sini. Silakan yang belum merapat segera merapat. Oke ya, baik, kita lanjutkan pembelajaran untuk Mayop. Apakah Anda mendengar suara saya? Silakan Anda ketikkan di komentar, apakah Anda mendengar suara saya? Halo? Segera merapat, kita akan mulai pembelajaran pada sore ini untuk aplikasi Mayop. Ya, kita akan bahas mengenai materi di dalam lab akuntansi Mayop. Di sini ya, saya akan buat dulu data perusahaannya karena belum ada ya, saya klik. Saya buat dulu data perusahaan, misalkan nama perusahaannya PT Jaya. Oke, kemudian periodenya tahun sekarang, akhir bulannya Desember ya. Kemudian untuk awal bulan saya buka Januari saja. Kemudian ada 12 bulannya dalam 1 tahun. Kemudian ini tampilan pada informasi tadi ya, mana saja. Lalu untuk opsinya sini saya pilih I would like to start next. Kemudian untuk klasifikasinya saya pilih misalnya retail. Lalu untuk usahanya misalnya saya pilih bakery. Udah next. Kemudian tentukan penyimpanannya, saya simpan saja di drive D. Misalkan ini namanya. Udah, pastikan udah tersimpan di drive tujuan, kemudian kita klik next ya. Lalu kita atur akunnya, di accounts, next ya. Ini misalkan akunnya kita butuh akun apa aja untuk bakery sini. Ya, ini karena kita akan membahas mengenai data untuk sales dan purchase ya. Ini kita lewati saja, next saja. Lalu ini jika ada saldo yang perlu diisikan, next saja. Selanjutnya ini kita akan mengaturnya ya, kita fokus di penginputan data sales dan purchase ya. Untuk data sales ya, kepada sales. Introduction kita lewati, pilih next. Lalu pada pilihan to sell resmi, ini kalau kita beli item ya, karena kita pada saat penjualan nanti berdasarkan beberapa item, daftar item ya. Udah next.
Kemudian income akun, ya, jadi ini untuk pendapatan, akun pendapatan. Nanti kita masukkan rekening mana, ya misalkan ya big items, terus kemudian credit limit, ini batas maksimal untuk pemberian kreditnya jika nanti ini pelanggan pembeliannya secara kredit, ya. Ini kita atur misalnya batasnya 5 juta. Kemudian next. Lalu tag kode di sini untuk menentukan pajaknya, ya. Jadi pajaknya ini menggunakan sistemnya yang mana VAT, anti, ini yang 0% semua. Ya. Kalau misalkan ada pajak misalnya 10% yang untuk GST, ya, pajak penjualan, nah itu kita bisa buat baru. Ya, ini karena kita gunakan aja pajaknya 0%, jadi kita pilih VAT use tag kode. Untuk track text-nya ini juga 0%, kita pilih VAT, ke next. Lalu payment method, jadi untuk metode pembayarannya, misalnya kita gunakan cash, ya. Lalu payment inju di sini untuk pengaturan pada saat sistem pembayarannya. Di sini kita gunakan in a given of days, ya, pembayarannya berdasarkan jatuh temponya. Jadi misalkan akan mendapatkan diskon berapa persen, ya, kalau misalkan pembayarannya tidak melebihi dari batas yang sudah ditentukan. Misalkan diskonnya di 2%. Kemudian balance due di sini, maaf, ini diskon itu jumlah mendapatkan diskonnya berapa hari. Jadi batas pemberian diskonnya pada saat pembayarannya tidak sampai misalnya 10 hari. Kemudian balance itu batas maksimal pembayaran. Lalu ini diskonnya berapa persen pada saat pembayarannya tidak sampai 10 hari, ya, diskon di sini. Misalnya diskonnya 2%. Kemudian kalau yang persen monthly di sini untuk memberikan denda keterlambatan pembayaran. Denda keterlambatan pembayaran berapa persen, misalnya 3%. Udah, kita next. Lalu akun for customer receive, ya, akun ini pada saat pengaturan akun untuk penerimaan dari customer, jadi pendapatan dari customer. Di customer receive, di penerimaan dari customer di piutang, ya, di piutang ini masuk misalnya rekening cek akun, pembayarannya melalui cek atau mungkin di rekening lain, ya. Kemudian ini kalau akun for undeposit, jadi ini adalah akun yang tidak disetor. Akun yang tidak disetor maksudnya yang tidak masuk bank, ya. Jadi akunnya rekeningnya berapa. Kita buat default aja, udah next. Ya, selanjutnya kita membuat daftar customer. Di customer list, di pelanggan-pelanggannya siapa saja. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Anda ketikkan pada kolom komentar. Kalau ada yang mau tanyakan. Baik, kita lanjutkan. Untuk customer list, ini daftar customer, kita pilih new, kemudian kita masukkan card type-nya, ya, pelanggan, jadi data pelanggan, kemudian destinasinya company atau individual. Jadi customer-nya itu perusahaan atau individu. Udah, kita masukkan kalau perusahaan, nama perusahaannya apa, kalau individu ya misalnya toko, ya.
toko, misalnya toko. Kemudian location di sini untuk alamatnya, di mana, misalkan jalan. Udah oke. Kalau ada lagi customer lagi ya pilih lagi. Kalau mau mengeditkan ya edit aja. Bagi yang kedua, misalnya ini yang perusahaan, dipilih company. Misalkan perusahaannya PT Jaya. Lalu addressnya. Misalkan jalan. Ya udah kita oke. Next. Kemudian ini kalau misalkan ini pengisian data, kalau misalkan pelanggan yang sudah punya sudah ada data historinya ya pelanggan, di histori pelanggan, catatan di pelanggan, kalau ada ya bisa pilih Excel. Ini misalkan kita akan membuat data pelanggan siapa, misalnya dari toko. Ini histori pelanggan untuk toko ABC. Misalkan dia terminnya dapat potongan dalam batas 10 hari, pada maksimal 30 hari ya. Kalau mungkin ada perubahan, bisa dirubah. Kalau bisa ya oke aja. Kemudian ini tanggal transaksinya, untuk invoice-nya kita lewati ya, otomatis ini. Ini tanggal transaksinya tanggal berapa? Ya, misalkan ini 1 April, ini kita buat 1. Misalnya 1 Maret. Lalu ini bisa diisikan jumlah totalnya berapa, lalu jobnya. Kalau tidak ada ya bisa pilih new ya buatmu, kalau nggak ada ya diabaikan aja. Ini misalkan jumlahnya 1 juta dekat. Nah ini kalau ada lagi ya aja lagi. Kalau next, terus tadi membuat data pelanggan, berikutnya purchase ya, membuat data purchase. Jadi misalkan kita sebagai pembeli, kita akan mencatat data-data sales kita ya. Nah, pertama kita lewati next. Nah, ini juga kita hitung aja. Next lagi. Lalu expand akun. Jadi pada saat ada akun beban, kita masukkan di rekening apa. Ini misalnya di sini akun FIS ya. Kemudian limitnya berapa batas maksimal yang diberikan untuk limit kreditnya, misalnya 5 juta. Next, sama yang tentukan besaran pajaknya, tapi pajaknya 0% semua ya. Next. Kemudian payment due di sini kita pilih given. Nah, diskonnya misalkan dalam batas 15 hari. Kemudian batas maksimalnya 30 hari. Akan mendapatkan diskonnya jika tidak sampai 15 hari, misalnya 3%. Pada next. Nah, ini untuk pay in bill ya, di akun untuk
pembayaran pembelian ya. Ini menggunakan akun rekening apa? Misalkan menggunakan cek akun ya, pakai cek pembayaran lewat cek. Enak lagi, kita masukkan daftar suppliernya, pilih new, di company, lihat targetnya, misalkan untuk suppliernya, company perusahaan, kita masukkan PT Garuda. Lalu kita masukkan ID-nya ya, misalkan gede, misalnya jalan ke Garuda ya. Udah oke. Udah sama ya, kalau misalkan ada lagi yang lagi. Kalau ada, kita lewati, pilih next. Ini kita masukkan daftar historinya jika ada. Dan misalnya nih ya, pilih add case, ya, story suppliernya. Misalkan untuk supplier dari PT Garuda. Nah, di sini terminnya apakah mau diganti atau sama. Ya, kalau sama kita lewati. Kemudian untuk tanggal transaksinya, lalu ini suppliernya ya siapa, lalu memo keterangan dari historinya di sini, keterangannya apa, terus tanggal total ya, totalnya berapa jumlahnya, misalnya 600.000 ya. Ini tagnya kalau mau pesan ya, record. Oke, ada lagi ya, jadi cara mengisi data sales dan purchase ya. Kalau ada perbaikan ya boleh edit, kalau data ya gini. Kalau menghapus ya, menghapus by delete. Udah lagi, dan udah selesai, finish close. Jadi tadi contoh untuk membuat mengisi data sales dan purchase ya. Jadi silakan dicoba, jobsitnya saya share ya, saya kirimkan. Anda buat contoh seperti yang sudah saya contohkan di sini. Ya, nanti Anda bisa lihat linknya di YouTube ya, silakan Anda nanti bisa isi daftar absensi di YouTube ya. Sekarang saya kirimkan untuk worksheetnya, Anda kerjakan ya. Saya kasih waktu ya, lebih cepat lebih baik ya, kalau maksimalnya 1 minggu aja. Dan tadi cara mengisi data sales dan purchase ya. Sampai sini mau ditanyakan. Kalau misalkan Anda kelewatan belum selesai ngisinya, Anda mau menampilkan lagi setup datanya. Jadi Anda bisa klik setup, kemudian pilih isi setup. Ya. Anda tentukan Anda mau melakukan pengisian data sales atau purchase lagi, atau mungkin mau melakukan perbaikan. Ya. Jadi ini materi untuk Mayop hari ini. Masalah Anda pahami, Anda pelajari, mungkin Anda ada yang mau tanyakan, silakan ya. Nah, selamat mengerjakan tugasnya, selamat belajar ya. Sehat selalu.